Selamat malam teman-teman. Hari ini kita bahas tentang artis Robin Unsu yang lagi banyak diberitakan di berbagai televisi, media sosial, sampai di YouTube banyak podcast yang mengarah ke situ. Beritanya ini kan tentang tumbal pesugihan Gunung Kawi yang dialami Robin Unsu. Itu statementnya dibenarkan beberapa orang, dan yang bersangkutan sendiri itu Robin juga membenarkan ya. Jadi saya nggak ngarang cerita, nggak gosip ya, cuma meneruskan biar pembahasan ini menarik. Di Robin itu kalau jadi orang baik banyak dimanfaatkan orang. Dia udah mualaf tahun kemarin, lupa aku. Terus umroh, katanya sih, aku lihat di beberapa tayangan ini katanya untuk memutuskan tumbal atau pembersihan diri dari energi negatif, karena ada beberapa, kalau kita flashback tuh beberapa tahun kemarin itu memang Robin ini sering sakit parah. Rananya ini penyakitnya nggak dideteksi sama dokter ya, medis. Aku lah tak ingat berita yang kemarin, yang dulu tuh sering sakit parah sampai kamu oksigen sampai berapa minggu ya. Dan serangan santetnya ini udah mengarah ke organ tubuh dan menyebabkan gejala tubuh ini yang ada ini mengalami kontraksi ya. Awalnya menumpuk, serangan santet itu menumpuk, tidak ada reaksi apapun. Makin kelamaan jin yang lebih banyak jin ini guys, itu yang bersarang di tubuhnya ini mulai berkontraksi, meroboti organ pentingnya kayak ginjal, jantung, hati, sebagainya. Itu mainnya ranahnya santet tumbal itu rata-rata itu, bukan medianya dukun untuk voodoo, bukan, tapi langsung ke demite yang langsung kerja. Biasanya rata-ratanya kalau dia jadi tumbal itu pasti mimpi itu pasti mimpi didatangi kuda. Bisa kuda hitam, bisa kuda merah. Kuda merah itu kayak kuda coklat, dan ada kereta. Itu biasanya ciri khas orang yang kena tumbal, ciri khasnya seperti itu. Mimpi didatangi itu. Kalau udah pernah mimpi datangi kuda atau kereta kencana, fix kena tumbal. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Pengalaman hidup. Nah, hidup saya juga pernah mengetahui orang sekitar saya seperti itu. Gimana caranya memutuskan tumbal? Ada dua metode yang untuk memutuskan tumbal. Karena itu tumbal bukan kiriman santet ya.
beda ya, tumbal sama kiriman santet itu beda. Kalau santet itu rata-rata pergi ke luar pulau, lewati laut, bisa ada yang hilang, ataupun guna-guna atau pelet juga bisa kayak gitu. Itu metode umum ya untuk menghilangkan nangkal santet. Kalau tumbal beda, paten ya, perjanjian orang yang melakukan ritual pesugihan atau apapun itu menumbalkan orang-orang ini, tapi random. Si demiknya ini udah menandai orang-orang yang dijadikan tumbal, karena ada 5 orang atau 7 orang yang buat tumbal udah ditandai. Jadi random, dia mau nyerah yang ini dulu atau gimana, terserah demiknya ya, hak mereka. Nah, untuk memutuskan tumbal ini agak susah, lebih tepatnya kalibernya sangat susah, karena ranahnya tumbal. Tumbal sendiri itu ada yang menginginkan satu darah, ada yang random bisa orang lain yang ditajamkan. Biasanya orang yang ditajamkan orang yang nggak senang, orang yang kita benci dari tumbal, ataupun orang-orang yang di sekitar kita yang ranahnya ini fisiknya kurang oke, tanpa gampang diambil tumbal. Fisiknya kurang oke, dalam arti kesehatannya kurang baik, sakit-sakitan, atau dia punya riwayat kesehatan yang buruk, itu mudah sekali malah diambil tumbalnya. Nah, apa itu tumbal? Tumbal itu suatu perjanjian sama jin atau siluman atau iblis atau apapun itu untuk mengambil jiwa itu sama artinya, kalau bahasa Jawanya itu sukma. Nah, sukmanya yang diambil orang itu, jadi yang ditumbalkan sukmanya. Nah, sukmanya enggak ada, tepi ngomongnya, sukmanya enggak ada. Biasanya 40 hari itu mengalami lemas banget badan dan sering ngeblank, ngelamun dan sebagainya, sampai 3 bulan dia masih kuat bertahan dengan fisiknya yang oke. Itu bisa lanjut sampai 7 bulan atau sampai dia game over. Makanya yang gampang diambil itu yang fisiknya lemah, kesehatan orang tersebut lemah, itu gampang sekali, gampang meninggal. Percaya nggak percaya memang ada. Kalau yang nggak percaya itu ya tolol ya, kemana jauh itu belum tolol. Karena nggak percaya itu karena belum pernah ngalami, belum pernah melihat, belum pernah mengetahui, akhirnya nggak percaya, itu tolol. Jadi memang ada pesugihan menumbalkan seseorang, itu memang ada, tak benarkan. Banyak orang yang membenarkan juga. Nah, itu tadi, kalau untuk memutuskan tumbal sangat susah, paling susah di antara semuanya. Untuk paling susah di antara nangkal santet, terus pelet dan sebagainya, guna-guna, telur dan sebagainya. Pemutusan tumbal sangat susah. Ada ritual tertentu yang digunakan oleh seorang praktisi spiritual, itu ada juga. Ada yang mandi tengah malam, bunga 7 rupa atau bunga taman di alam bebas, itu ada juga. Ada ritual yang
mandi di tengah telaga atau sungai atau rawa, mandi tengah malam, itu ada juga ritual orang-orang praktisi spiritual ya, itu untuk memutuskan tumbal seperti itu. Cuma rananya presentasinya cuma 30%. Maksudnya 30%. belum kuat. Belum kuat. Ada dua metode ya, ada dua metode. Ini sangat rahasia loh guys, dua metode. Tapi nggak apa-apa, ini kan rananya kan kasih edukasi, informasi yang positif ya. Pertama itu, metode pertama, carilah orang yang memahami spiritual yang tingkatan ilmunya lebih tinggi dari siluman, jin, apapun itu yang mereka tumbalkan. Masih ada orang seperti itu. 1, 2, 3, 4 ada. Cuma mau nggak mereka memutuskan tumbal itu? Karena sangat resiko sama yang melakukan ini. Yang melakukan ini katakanlah kiai ya, atau ahli spiritual akan pemutusan tumbal. Resikonya ini di kiai atau spiritual itu ya, karena kalau dia nggak bisa memutuskan, dia yang kena serangan dan dibunuh sampai mati. Tuh pasti dibunuh sampai mati sama demitnya, karena berusaha memutuskan tumbal, memutuskan ikatan perjanjian. Nah, carilah orang atau kiai yang daya spiritual atau energinya sangat besar, yang bisa mengalahkan jin yang menumbalkan itu. Syukur-syukur dikalahkan, syukur-syukur dimusnahkan, minimal dipedot tali perjanjiannya. Ada benang merah, harus diputus. Itu metode pertama, cari orang yang spiritual yang tinggi atau energi yang tinggi untuk memutuskan tumbal itu. Biasanya perantara tumbal itu kan lewat dukun ya, atau kuncen, juru kuncen. Itu metode pertama. Metode kedua, cari dukun atau kuncen yang awalnya melakukan kesepakatan perjanjian pesugihan ini ke tumbal, katakanlah awalmu ya, mau dari tumbal pesugihan, kamu kudu mulai dukun ini untuk memutuskan tumbal, karena yang membuat perjanjian pelantaranya dukun ini. Nah, dukun ini harus ketemu, minta tolong katakanlah untuk memutuskan, ojo aku tumbal wong liya ae. Nah, ibarat wong liya ae. Itu metode kedua. Jadi cari kuncen atau dukun yang jadi perantara karena pesugihan itu atau tumbal itu untuk memutuskan, katakanlah awakmu ya, ojo aku tumbal, ganti wong liya ae. Itu pun biasanya biayanya mahal banget, puluhan juta. Itu dua metode itu ya. Kalau dengan cara ibadah itu tidak mempan sama sekali, Gusti Allah yang mengiyakan adanya tumbal itu, Gusti Allah yang mengizinkan. Nah, sifatnya kita beribadah sholat 5 waktu itu udah kewajiban ya. Untuk rentetan kita mau memutuskan tumbal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Apalagi pergi umroh haji tidak ada hubungan sama sekali juga untuk memutuskan tumbal. Tidak berfungsi.
mana jadi ditanda diserang terus sampai kondisi target ini melemah dan ada kesempatan semua diambil, ditarget terus sampai kapanpun, bahkan sampai dia mati harus, karena itu ranahnya mengerikan kalau kerjanya sama jin, iblis atau sebagainya. Untuk salawat, doa dan sebagainya tidak memutuskan doa, cuma melemahkan kiriman yang mau diambil sementara toh. Kira berapa bulan lagi pulih lagi, mereka nyerang lagi. 2 metode itu ya. Ya semoga timnya Robin Ucuh mendengar melihat channel ini. Itu aja sih. Semangat. Dan satu lagi ya, jangan terpengaruh itu, jangan mengintimidasi dimensi otakmu dengan ketakutan, kilikan. Terus anggap itu kono, cuek. Nah, awakmu sering memproteksi takut dan paranoid, mereka malah senang. Jin-jin ini malah senang, menganggap mereka berhasil mengintimidasi kita. Itu cuek, bebek, bodo amat. Itu memperkuat imun energi, bukan memutuskan tumbal untuk memperkuat imun energi.